Udah nih? Udah. Oke, selamat ketemu di konten yang baru. Tagline-nya udah ada, di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Gue di sini pengen cerita tentang apa yang pernah gue alamin, ataupun gue mau cerita tentang apa yang belum pernah gue alamin. Gak bisa itu ya. Iya. Gue pengen cerita lah pokoknya tentang sesuatu lah. Di sini gue pengen cerita tentang sesuatu. Dan kali ini gue pengen cerita atau pengen ngebahas atau pengen apalah namanya, sharing tentang rezeki. Ini ya selalu udah ada yang bilang bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau rezeki kita susah, mungkin karena kita susah diatur. Dia geli. Ada kan Pak Marjuki tidur di tikar. Kalau rezeki nggak mungkin ketuker. Iya, ya kayak gitu-gitulah. Dan gue merasakan emang benar adanya gitu. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Rezeki itu udah disebar, tinggal kita ngejemputnya gimana. Bahkan sekarang udah kalau di Twitter atau di mana gitu, kalau mau berangkat kerja nih, dulu udah bukan mencari rezeki lagi, ngomongnya udah menjemput rezeki, karena memang ternyata rezeki itu udah disebar di mana-mana, tinggal gimana kita ngejemputnya. Gue pengen cerita sekitar 18 tahun yang lalu, usia gue waktu itu 33 tahun, gue memulai hidup gue dari nol lagi. Setelah fase hidup gue dari 0 sampai 33 tahun, di riset lagi di situ. Gue udah nggak punya sama sekali aset, harta gue nol, temen gue nol, semua gue nol. Akhirnya gue harus memulai hidup yang baru. Saat itu mah sangat pesimis lah, sangat pesimis gue menjalani hidup nih. Kira-kira bisa hidup lagi nggak? Bisa berhasil nggak hidup setelah baru mulai lagi di usia ke 33 tahun gitu. Udah termasuk tua gitu. Padahal di usia 33 itu gue lagi sayang-sayangnya sama adik kakak. Karena 33 sayang adik kakak gitu. Tapi gue saat itu kondisi gue lagi nol semua memang. Gue nganggur, gak punya kerjaan, di rumah juga gak ada yang dikerjain. Teman-teman juga udah pada menjauh. Sampai satu saat gue ditawarin nge-MC pertama kali setelah bertahun-tahun tuh. Nge-MC pertama kali itu sama abang gue yang kerja di koran. Korannya lagi ngadain peluncuran buku apa peluncuran rudal ya. Peluncuran apa ya, pokoknya acara launching apa gitu ya. Gue kita untuk jadi MC gitu. Gue inget banget dibayarnya tuh 250.000 kalau nggak salah waktu itu dah. Gue nge-MC di situ. Itu pertama kali gue lihat dunia luar lagi gitu. Agak kikuk juga sih gitu. Sampai suatu saat gue denger Radio SK yang dulu gue pernah siaran itu buka lagi karena pernah sempat bubar. Radio SK buka lagi dan gue ngelamar ke sana ke Radio SK, ngelamar, terus dipanggil dan gue di interview ulang, dites ulang segala macam, diperlakukan seperti memang layaknya seorang yang melamar di perusahaan baru gitu. Jadi memang udah nol lagi ininya, pengalaman gue siaran di masa dulu udah nggak dihitung lagi gitu. Jadi memang harus dari nol, gue harus take vokal lagi, harus ngejokes lagi gitu, dan semuanya gue lakuin dengan perasaan saat itu. Perasaan gue kayaknya gue ngapain sih dites lagi, padahal orang yang ngetes juga gue kenal semua orang-orang itu gitu. Salah satunya temon yang ngetes, tapi nggak apa-apa lah, dia lagi jadi bos saat itu. Iya, udah gue dites, gue ikut segala macam, segala tesnya. Akhirnya gue dianggap lulus. Akhirnya gue siaran lagi. Nah disitulah mulai terbuka semua kesempatan walaupun nggak instan ya. Dari 2003, 2004 gitu gue mulai siaran, kalau nggak salah tahun 2004 di situ gue mulai siaran. Di situ gue percaya ternyata memang kalau kita mau mendapatkan rezeki itu kita harus bergerak gitu.
Kalau kita nggak bergerak, ya rezeki, kayaknya rezeki itu memang harusnya dijemput ya. Rezeki itu nggak mendatangi kita gitu. Kita harus berada di tempat yang tepat saat rezeki itu datang gitu. Nggak bisa kita berdiam diri aja. Doa memang penting, sangat penting malah supaya langkah kita tuh diarahkan ke langkah yang jalan yang benar, sehingga kita menuju ke suatu tempat dan tempat itu ada rezeki gitu. Mulai dari Radio SK itu tahun 2004-an lah. Di Radio SK gue siaran, gue mulai siaran di hari Minggu. Itu siaran hari Minggu waktu itu adalah siaran yang nggak ada pendengarnya. Siaran hari weekend itu kalau di radio dulu adalah siaran yang nggak ada pendengarnya. Karena pendengar radio itu lebih banyak di weekdays katanya gitu. Minggu siang pula. Yang memang bukan jam favorit atau jam prime time-nya radio gitu. Tapi gue jalanin aja gitu. Dengan pengalaman gue yang udah ada gitu. Dapat siaran di siang itu terasa nyes juga sih gitu. Ya elah, gue dapetnya bukan di prime time, cuman mungkin itu harus ada legowo ya, ada kelegowoan kita menerima tempat kita, kedudukan kita pada saat itu gitu. Jadi benar juga, gue suka dengar ada yang bilang setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Berarti memang kita tuh selalu punya waktu sendiri-sendiri untuk menjalani hidup ini gitu. Mendapatkan sesuatunya punya waktu sendiri-sendiri. Ada orang yang lulus kerja, lulus sekolah umur 18 tahun, tapi nyari kerjanya baru dapat di umur 22 tahun. Ada yang umurnya baru selesai sekolah di umur 22 tahun, tapi langsung nganggur. Wah, sama aja ya. Nggak, ya begitulah modelnya lah gitu ya. Ada orang yang selalu dikasih contoh, misalnya Kentucky Fried Chicken berkali-kali coba-coba ngasih resepnya ke restoran, nggak diterima, akhirnya bikin sendiri. Ya udah sering lah kita dengar kisah-kisah yang seperti itu. Thomas Alva Edison katanya percobaan yang keberapa kali baru bisa bikin lampu katanya gitu. Jadi kalau orang bijak bilang kita tuh kalau dalam menjalani hidup sebenarnya tidak pernah ada kata gagal. Yang ada itu kata belajar. Woi, belajar untuk gagal. Menerima kegagalan gitu. Karena di setiap kegagalan itu ada pelajaran yang bisa kita ambil kalau kita memang mau melihat dari segi positifnya. Kita bisa evaluasi kurang kita apa, kita bisa evaluasi ketidakcocokan kita apa ya dari kegagalan itu. Kan banyak yang bilang kegagalan adalah sukses yang tertunda. Berarti kesuksesan adalah gagal yang kecepatan. Bingung dah lu ya. Gue juga bingung lah begitu ya. Balik ke Radio SK, dimulai dari siaran yang tidak favorit di jamnya gitu. Gue terus aja lakukan yang terbaik gitu. Lakukan aja setiap lo punya kerjaan, setiap lo punya kesempatan, lakukan aja yang terbaik. Lama-lama gue terus minta untuk siaran di pagi kalau nggak salah ya. Mungkin bukan karena gue siarannya bagus, tapi yang penyiar paginya dipecat apa ngundurin diri gitu, jadi kosong nggak ada itu, akhirnya gue ditambel lah gitu. Akhirnya gue dapat di siaran pagi, lakukan juga ya yang terbaik sampai satu saat ternyata siaran pagi gue itu didengar sama orang Indosiar. Ada orang Indosiar yang dengar gue siaran dan lumayan senang dengan gaya bercanda gue. Akhirnya gue diajak tuh untuk casting gitu, untuk ikut acara di Indosiar. Itu asal muasalnya gue bisa ke Indosiar, namanya Pak Indira. Pak Indira ini orang news Indosiar yang suka dengerin radio SK, nawarin gue untuk ikut Republik BBM waktu itu. Ikut deh tuh gue tuh Republik BBM tahun 2006 berarti. Tahun 2006. Artinya ada waktu sekitar 2-3 tahun gue gitu menjalani profesi siaran di radio SK, siaran doang, siaran di radio doang gitu, nggak ada kegiatan lain. Paling MC peresmian polisi tidur yang gitu-gitu ya.
Ya adalah ya gitu lah. Memang kan di SK itu gajinya waktu gue itu 20 ribu apa sejam, 20 atau 25 ribu lah sejam gitu. Ada yang dibayar per jam, ada yang dibayarnya per paket acara gitu. Ada yang dibayar per paket acara. Kalau nggak salah gue 20 ribu deh sejam deh, atau 25 ribu lah. Antara itulah. Ya pas-pasan aja untuk biaya hidup sih sebenarnya. Pas-pasan untuk biaya hidup, ada uang yang masuk juga untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Sampai kemudian dipanggil sama Indosiar tuh, di Indosiar. Ikut deh tuh di Republik BBM. Sekali lagi lakukan yang terbaik gitu. Lakukan yang terbaik. Ternyata senang sama gaya bercanda gue gitu. Akhirnya diajak terus di Republik BBM itu, ada namanya bikin acara Ramadan di Istana BBM ini segala macam. Gue diajak terus tuh. Terus sekitar tahun 2006-an lah, 2006-an bulan puasa gue diajak. Gue mulai berkenalan sama orang-orang yang udah duluan yang gue tonton di TV, Kang Denny Chandra gitu. Taufik Safalas, Calontong gue kenal juga di situ. Taufik Safalas gue kenalnya di radio, Kelik juga gue kenal di radio. Tapi baru terjun banget ke dunia televisi itu tahun 2006 gitu. Perannya juga peran yang paling minimal lah gitu, karena memang saat itu yang lainnya udah pada punya pengalaman luar biasa di dunia TV gitu. Tapi gue ikutin, gue belajar gimana caranya gitu, dan lingkungannya juga mendukung, sehingga gaya komedi gue juga bisa diterima atau bahkan bisa didukung untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus di programnya gitu. Dan sampai satu saat ke Mama dan AA itu gara-gara di Radio SK itu gue ada siaran pagi, dan di salah satu harinya itu ada membicarakan ekonomi syariah. Nah, gue jadi hostnya di ekonomi syariah saat itu. Orang Indosiar lagi ada yang dengar gitu. Siap dia bisa bawain religi tuh gitu. Kebetulan lagi. Itu yang gue bilang, kita harus bergerak sehingga saat kebetulan itu datang, kita ada di tempat yang pas untuk dapetin kebetulan itu, dapetin hoki lah atau apa namanya gitu. Kita ada di situ gitu. Dapat itu acara Mama dan AA dengan perjalanannya gitu. Dengan segala perjalanannya. Nah, ini ada yang kocak nih dulu nih. Pada sebelum ke Mama dan AA itu, Mama dan AA udah berjalan, awal-awal berjalan. Tapi sebelum itu gue tuh ada proyek di Indosiar juga. Indosiar itu ada acara kuis yang sponsorin itu minyak telon. Yang sponsorin itu minyak telon. Terus gue diajak nih sama orang yang ada Indosiar, Del, ini ada kuis minyak telon. Terus mau ada teka-teki lucu gitu, jadi dia bikin kuis serius, terus gue di bagian sendiri ada teka-teki lucu buat pemirsa gitu. Teka-teki lucu yang kenapa matahari terbitnya di timur kemudian tenggelam di barat, kenapa matahari tenggelam di barat, karena matahari nggak bisa berenang gitu. Yang gitu-gitu, yang tebak-tebakannya kayak begitu gitu. Tapi deh lo syutingnya itu harus pakai kostumnya kostum Om Telon katanya. Begitu gue lihat kostum itu kostum botol telon, jadi dibikin botol telon gede, terus gue masuk ke dalam botol telon itu, terus di sininya dibolongin muka gue gitu di situ gitu. Waktu itu waduh gitu kan, namanya juga wah harus begini gitu, apa sih, ada penolakan lah gitu. Gak apa-apa deh, ini syutingnya terpisah katanya gitu. Syutingnya terpisah dari ini, jadi kita syuting take dulu gitu. Sekali take lo berapa episode gitu untuk ini. Oh iya deh, oke gitu. Tapi di perjalanannya tiba-tiba si produser ini bilang, Del, ternyata si kliennya pada saat kuis itu
Om Telonnya ada di situ, kata gitu. Jadi syutingnya gak pisah gue ada di situ gitu. Tontonnya emak-emak gue pakai apa namanya botol telon gitu. Ya udahlah, udah ini, udah apa? Udah kontrak juga, udah deal. Gitu 13 episode tuh gue inget banget gitu. Dan tidak sampai di situ. Ternyata pada perkembangan salah satu itemnya itu, kalau nggak salah ada bagi-bagi paket dari minyak telon itu ke puskesmas. Bagi-bagi paketnya tuh ke puskesmas gitu. Udah berjalan beberapa episode. Terus si produser ini ngomong lagi nih. Noval namanya, gue ingat banget. Noval sama Ubay ya kalau nggak salah tuh. Udah jadi bos sih si Ubay itu. Ternyata kliennya pengennya Om Telon yang bagiin ke puskesmas. Jadi gue harus syuting pakai kostum Om Telon gitu ke puskesmas. Waduh, gue bilang kacau dah gitu. Udah gimana lagi, tapi udah kontrak, udah gitu. Jadi syuting itu diarak sama anak-anak kecil gitu. Udah kocak dah. Rezeki nggak boleh ditolak ya gua. Paginya sama Dede. Nah ini terjadi ini. Mama Dede setelah persiapannya tayang dah di hari yang sama, jam 8 pagi. Acara itu jam 1 siang. Berantem dah tuh produsernya si acara Om Telon, produser Mama Dana. Katanya lu gila ya, gitu si Abdel pagi jadi ustadz, malam siang jadi botol. Kacau deh. Itu ininya Sundari, gue inget tuh produser Sundari yang sini, ininya Noval udah ketawa-tawa aja kalau lagi iket itu. Padahal kalau lagi ngejalaninnya, aduh iya juga ya. Tapi namanya gue butuh rezeki. Ya rezeki aja nggak boleh ditolak gitu selama kita masih bisa kompromi. Padahal ada baiknya juga kita ya berkompromi lah supaya rezeki itu bisa ada gitu. Jangan terlalu selama masih bisa lo toleransi sama nilai-nilai lo yang ada, ya lo kompromi. Jangan terlalu kaku juga menghadapi hidup ini karena lo hidup nggak sendiri, banyak orang dan orang-orang tidak mengelilingi lo gitu. Lo bukan pusat segala-galanya gitu. Yang harus nurutin apa yang lo pengen gitu. Jadi memang harus ada kompromi lah di situ gitu. Ya gue berkompromi dengan segala macam perasaannya ya di saat itu gitu. Cuman jalanin aja lah gitu. Siang pagi jadi ustadz, siang jadi botol, dijalanin aja kayak gitu. Ya tapi lakukan yang terbaik gitu. Sampai satu saat kesempatan tuh akan datang, kita udah siap gitu. Datang lagi kesempatan di Indosiar lagi. Ada acara Super Soulmate gitu. Acara lomba nyanyi untuk artis yang ngajak temennya gitu. Gue diajak deh tuh ke acara itu. Dan gue sama Temon. Nah ini yang menjadi permasalahan yang gue sering bilang gitu. Pada saat itu gue ngerasa gue yang artisnya, Temon gue ajak. Tapi pada saat yang bersamaan Temon ngerasa yang artisnya dia. Dan yang diajak gua gitu. Sampai sekarang belum kelar itu. Iya, dia masih ngerasa dia ngajak gua masih ngerasa gua yang ngajak dia gitu. Lakukan lagi lah yang terbaik gitu. Sampai dilihat sama sama production house PH Multivision saat itu melihat penampilan gua sama Temon katanya bagus nih, ada gaya berkomedi yang sedikit beda gitu. Akhirnya ditawarin bikin Abdel dan Temon. Itu mah singkatnya ya, maksudnya ini perjalanan singkat. Tapi di prosesnya ini tentu ada up and down-nya, ada keselnya, ada ininya ya. Cuma jalanin aja gitu, lakukan aja yang terbaik. Dan kita akan selalu ada di tempat yang tepat saat kebetulan, apapun namanya, itu hoki, itu rezeki, itu kesempatan. Namanya lo boleh namain apa aja, tapi kita selalu ada di tempat yang pas untuk menerima itu semua gitu. Buat yang ngerasa hidupnya sekarang lagi galau, belum bisa mencapai apa-apa, belum dapat apa-apa, ngiri sama rezeki orang, ngiri sama kedudukan orang. Gue pernah
berada di tempat itu dan memang rasanya nggak enak, tapi ya bergerak aja dulu. Apa yang lo bisa, lo lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan saatnya lo akan ketemu ngeklop rezeki lo di situ, kemampuan lo di situ, keberkahan lo di situ. Gitu aja sih ya untuk episode pertama tentang di setiap cerita selalu ada story di baliknya. Namanya belum ada ya. Mudah-mudahan bisa lanjut ke episode berikutnya ya. Sebenarnya gue ngomong apa sih barusan? Sampai ketemu lagi di acara ini yang belum ada namanya. Kalau mau kasih nama silakan, siapa tahu kepilih ya. Ada dong. Buat nama yang paling bagus, hadiahnya adalah dipilih.